Pundong yang sudah kita rangkum dan mungkin sebagian sudah disampaikan oleh Bapak Panglima Pundong. Untuk tema Musrembang tahun ini adalah peningkatan daya saing daerah berbasis iptek untuk pemerataan pembangunan. Langsung saja bahwa Pundong memiliki luas wilayah seluas 2.306,183 hektar dan secara administratif terdiri dari 3 kelurahan dengan jumlah penduduk total 35.811 jiwa. Kemudian secara geografis, Kabupaten Pundong di sebelah utara adalah Sungai Pak yang terdiri dari Kabupaten Panjarejo dan Karangserdono, di mana tanahnya merupakan dataran rendah yang relatif subur. Kemudian sebelah selatan Sungai Pak adalah Kabupaten Sidoarjo, di mana relatif tanahnya kurang subur karena daerah perbukitan dan sebagian mengandung bahan tambang batu kapur. Kemudian kelurahan yang terletak di utara Sungai Pak adalah wilayah yang rawan banjir. Kemudian untuk potensi wilayah, Pundong memiliki potensi wilayah pertanian dengan luas total 873,50 hektar, dan wilayah tersebut dominasi adalah sawah. Kemudian wilayah di 3 lokasi merupakan daerah dengan potensi wisata yang sangat menjanjikan, adanya Gua Solo, Gua Jepang, Kalinapu, Natural Park, dan Monumen Gempa. Ada juga Opak Zoo dan bumi perkemahan di Kota Bayan. Menadasi Opak, wahana sirkuit off-road dan camping ground Kota Bayan di Jatono. Kemudian potensi industri olahan rumah tangga Mides yang paling terkenal di Pundong sebagai ikon makanan favorit Pundong. Kemudian ada olahan pepaya, cari-cari pepaya, kemudian kurpo pati aci dan wedang ereng-ereng. Dan yang paling favorit juga dari kerajinan yaitu kerajinan gerabah dan perhiasan untuk pengantin yang mungkin sudah terkenal. Kemudian mungkin langsung lanjut ke karena macet, mungkin langsung ke warga lulus graduasi, Mas. Untuk tahun 2022 sampai Januari 2023 dari jumlah KPM graduasi PK sebanyak KPM 2.977 KPM di Kabupaten Pundong, lulus graduasinya 32 KPM. Kemudian Pundong mendapatkan penghargaan di tahun 2022, tepatnya pada tanggal 3 Januari 2022, berupa predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dan itu tingkatnya nasional ya, jadi teman-temannya yang paling sulit mempertahankannya, karena mungkin untuk tahun-tahun berikutnya belum tentu bisa bertahan sesuai dengan yang sudah dilalui tahun 2022. Kemudian lanjut untuk realisasi usulan tahun 2023, mungkin tidak sedetail saya bacakan, yang pasti ada 15 usulan dari 3 kelurahan dengan total anggaran 1.250.000.000. Lanjut ke usulan yang 2024, Mas. Untuk tahun 2024 sesuai dengan hasil verifikasi lapangan kemarin, sesuai dengan pagu indikatif Kapanewon 1,2 juta rupiah, itu ada sekitar 19 usulan
dan mungkin sebenarnya tidak perlu saya bacakan secara detail karena insya Allah sudah masuk di dalam usulan yang disepakati di dalam SIPD yang saya harapkan dan kami harapkan nanti OPD bisa mengampu untuk tahun 2024. Nah di sini saya mohon izin untuk memaparkan usulan yang tidak terakomodir yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Panemu, mungkin melengkapi sekaligus ada beberapa hal yang mungkin kita tambahkan. Yang pertama untuk usulan dari Kapanewon Sedono, yang pertama adalah bangkai Talut pada Jalan Kabupaten. Ini lokasinya di Jalan Piring Nol. Dengan anggaran harapan kita 200 juta bisa terpenuhi. Kita harapkan dari BPUKP. Kemudian untuk yang kedua penyuluhan bahaya narkoba. Ini senilai 12,5 juta dari UPD Pengapu ke Banpol. Kemudian usulan yang lain adalah rehab jalan aspal. Ini tadi sudah disebutkan Pak Panelu di utara BRPTD menuju ke Puskesmas atau Koramil Kundong itu sudah mungkin sudah 5 sampai 10 tahunan ini belum direalisasikan dan katanya sudah diusahakan untuk masuk di SK Bupati tahun berjalan sampai saat ini belum ada realisasi. Nah karena ini merupakan wilayah yang masuk di dalam pengembangan Kapanewon Kundong, mohon perhatian dengan sangat Bapak Ibu yang ada di kabupaten agar bisa memprioritaskan jalan tersebut menjadi jalan yang bisa diperbaiki, bisa diaspal seperti itu sehingga kota di Kapanewon Kundong bisa lebih aksesnya lebih bagus dan lebih enak untuk dilewati. Kemudian yang kedua adalah pembangunan gorong-gorong. Ini di Piring Gardono. Kemudian bangkai jalan yang merupakan wilayah perbatasan antara Munggang, Jatono dan Grudo wilayah Panjangrejo. Ini juga sampai sekarang belum ada realisasi karena status jalan juga masih perlu dipertimbangkan. Jadi kami mohon nanti dari kabupaten bisa menjadi prioritas juga selain yang ada di utara BPTD. Kemudian pembangunan tanggul Sungai Opak. Ini di wilayah antara Paten dengan Morogaten Srihardono. Sebenarnya wilayahnya di tingkat nasional ya, jadi wilayah di BPWO yang mungkin dari Dinas PU bisa menjembatani untuk bisa terrealisasi, untuk bisa dibangun seperti itu. Kemudian pembangunan Apur Tegal kanan kiri, ini di wilayah Baran dan Ngetok Srihardono Kundong. Gambarnya Mas, mohon dilanjut. Nah yang utara, yang atas itu adalah atau 3 gambar itu adalah jalan yang saya sebut tadi di utara BRPTD. Aspal tapi sudah rusak berat sehingga untuk melewati ketika hujan harus sangat berhati-hati, khususnya bagi masyarakat yang ingin ada pelayanan ke wilayah di Kapanewon Kundong. Jadi mungkin harus kita prioritaskan untuk bisa dibangun, entah dari anggaran mana, yang penting insya Allah bisa tahun ini atau tahun maksimal tahun depan bisa direalisasikan. Lanjut Mas. Ini adalah untuk lanjut Mas. Nah ini untuk yang jalan perbatasan Grudo dan Munggang, 2 wilayah Panjangrejo dan Srihardono. Itu perlu ada bangket dan juga mungkin pekerasan jalan. Lanjut. Kemudian Afur Baran, ini juga belum ada perhatian. Lanjut. Untuk Afur Tulung, ini masih di wilayah Srihardono juga. Mungkin Bapak Ibu dari UPD bisa melihat atau mungkin cek lokasi lebih mendalam nanti. Kemudian untuk tanggul, lanjut di tanggul Opak Kotorbayan, itu masih wilayah Srihardono juga yang sampai sekarang juga belum ada realisasi secara signifikan. Oke, saya lanjutkan untuk di wilayah Panjangrejo. Jadi Pak Panelu sudah mencoba untuk menggambarkan sedikit yaitu normalisasi klep colo.
Ini dengan kondisi permasalahan bahwa sekat terlalu sempit, kemudian kurang dalam sehingga sampah sering menyumbat, sehingga elevasinya karena tinggi, kemudian terjadi pendangkalan. Ketika musim hujan akan meluap dan meluap sampai ke lahan pertanian, akhirnya mengganggu kesuburan tanaman yang ada di situ, sekaligus juga meluap ke pemukiman penduduk, yang menyebabkan adanya kegagalan panen di beberapa tempat. Kemudian saat kita butuhkan untuk segera ada normalisasi dan rehab, mungkin nanti Bapeda bisa menjembatani kami untuk bisa menghasilkan itu. Kita mencoba untuk mengusulkan 500 juta Pak. Untuk wilayah kewenangannya mungkin di BBWO juga, cuman mungkin dari Bapeda bisa kita meminta untuk bantuannya, bagaimana sih untuk bisa sampai ke sana agar bisa terrealisasi dengan cepat. Kemudian lanjut ke normalisasi jaringan irigasi di Klegen 2. Ini juga sering terjadi penyumbatan, sehingga otomatis dengan area lahan yang seluas 6.000 meter persegi tidak bisa teraliri dengan baik, bahkan ada kemungkinan mengakibatkan adanya banjir seperti itu karena penumpukan sampah. Kemudian bangkai jalan di wilayah Kantongan Brudo. Ini ilustrasinya untuk yang wilayah Colong atau Klegen. Oke, lanjut. Ini ilustrasinya yang tadi, yang sebenarnya satu rangkaian dengan wilayah Munggang karena perbatasan langsung antara Panjarejo dengan Siardono. Dilanjut, Mas. Oke. Kemudian untuk yang Sidoarjo, mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Lurah atau dari perwakilannya. Kita ada destinasi wisata pengembangan untuk Gua Jepang. Karena sampai saat ini masih perlu rehabilitasi, khususnya untuk jalan yang sempit, sehingga untuk atau akses gitu untuk dua jalur sangat sulit, berpapasan dua mobil sama sulit tidak bisa, bahkan dengan kondisi yang terjal itu tidak memudahkan bagi pengunjung untuk bisa masuk ke wilayah tersebut. Sekaligus juga pengembangan SDM pengelolanya yang sampai sekarang juga masih perlu kita perhatikan, bagaimana bisa mengondisikan pengelola itu kompak sekaligus bisa mengelola dengan baik, sehingga potensi yang besar itu bisa diangkat dengan lebih tinggi, kemudian pendapatan khususnya di Sidoarjo juga meningkat, bahkan di tingkat kabupaten seperti itu. Lanjut, mungkin untuk usulan kami dari Kapanewon juga mungkin tadi sudah disebutkan Pak Panewu bahwa kita perlu rehab gedung yang ada di selatan Pendopo ini, karena mungkin sudah berapa tahun ya belum ada rehab yang lama begitu, sehingga atap rusak, kadang-kadang air masuk, dan mungkin kalau terjadi gempa lagi sudah tidak bisa kita harapkan masih bisa tegak berdiri atau justru malah ambiar ya. Ini mohon nanti bantuan dari mungkin BPKP bisa merealisasikan juga untuk sekaligus pendopo kita yang di sini juga perlu perhatian bahwa itu mohon nanti bisa diprioritaskan untuk usulan yang langsung dari tabdelnya BPKP Kabupaten Bantul. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti sekiranya kurang tajam, mohon nanti masukkan informasinya dari masing-masing kelurahan, karena apa yang kita sampaikan ini mungkin masih banyak kekurangan ya. Jadi mohon nanti mungkin perwakilan dari kelurahan di saat diskusi bisa disampaikan. Dan mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Kepala Jabatan Kemakmuran Bapak Budi Santoso SPMP yang telah menyampaikan paparan materi Musrenbang tahun 2024. Sebelum acara kami lanjutkan,
mohon berkenan dari teman-teman untuk menghidangkan. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah acara diskusi dan masukan. Sebelumnya kami mohonkan tanggapan dari tim Kabupaten Bantul. Kasumangga Agung dari Bapeda, sumonggo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dari PLT Panewanom atau juga Kepala Jawatan Kemakmuran tadi sudah menyampaikan paparan terkait dengan yang sudah masuk di dalam Pakti Kapanewon ataupun juga hal-hal yang sekiranya memang perlu segera mendapatkan progres. Nah, ini mungkin sebelum kepada tim-tim yang ada dari masing-masing OPD yang tadi juga banyak disampaikan, terutama dari DPUMKP, kemudian dari PMK, juga ada dari mungkin dari UMKM yang berkaitan dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan. Sebelum kepada masing-masing yang nanti mendapatkan tanggapan dari anggota tim pemerintah Kabupaten Bantul, mungkin masih ada dari Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan sekalian saja potensi-potensi kondisi saat ini yang ada di wilayah Kapanewon Pundong di masing-masing kalurahan untuk menjadi sesuatu kondisi yang diharapkan. Mungkin kira-kiranya apa saja yang perlu disampaikan ini biar sekaligus untuk menjadi sebuah catatan yang sekiranya nanti perlu ditanggapi. Kami mohon nanti dari tim pemerintah kabupaten untuk bisa menanggapi. Monggo Bapak Ibu, apakah memang masih ada di selain yang tadi disampaikan dalam bentuk paparan yang mungkin masih perlu disampaikan? Monggo dari Pak Lurah, sekiranya masih ada kami persilakan. Jadi perwakilan masing-masing kelurahan dari Seloharjo, Panjangrejo, Selihardono. Satu. Terima kasih waktu yang diberikan. Ini saya bukan lurah tapi mewakili masyarakat karena saya insya Allah dan masyarakat ini. Izin Bapak-Bapak yang terhormat yang dari kabupaten, saya sudah insya Allah dinas di Pundong kurang lebih setahun. Kemudian alhamdulillah karena saya senang dolan, saya alhamdulillah mendalami di masyarakat Pundong. Kemudian di dalam perencanaan tadi juga belum tercantum selain yang sudah diusulkan. Izin karena yang pertama orang hidup itu sandang papan pangan, saya sering masuk ke dalam masyarakat, papannya kurang memenuhi syarat kesehatan. Artinya di dalam masyarakat Pundong itu banyak atau masih ada masyarakat yang belum mempunyai istilahnya kamar mandi. Padahal itu sangat-sangat diperlukan di dalam rumah tangga. Untuk itu, walaupun ini tidak dalam perencanaan, hanya mengusulkan nek papane wira kepenak kepenyara sejahtera, kepenyara sehat. Makanya izin, kalau dulu kami dari pihak TNI itu sering memasukkan jambanisasi, karena ini sudah mungkin 2 tahun ini tidak ada. Ini maka saya usulkan di sini karena saya kemarin sering PRSN turun dalam masyarakat itu banyak yang belum mempunyai kamar mandi. Untuk itu mohon ini disampaikan kepada pimpinan yang di atas karena itu termasuk wajib dalam rumah tangga itu ada kamar mandi, silahkan nanti diusulkan biar seluruh masyarakat itu selain sejahtera juga sehat.
Jadi nanti untuk hidupnya itu kalau sudah sehat itu enak. Terima kasih. Mohon maaf walaupun tidak Pak Lurah ini mengusulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang hormat Bapak tim dari Kabupaten Bandung, Pak Musreng, yang hormati Bapak Panigu, Bapak Kanamil Kapolsek, para Puskesmas, KUA, serta Bapak Ibu sekalian. Langsung saja kami ingin matur di hadapan Bapak tim Kabupaten Bantul kaitannya dengan yaitu Festival Yogyakarta. Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2017 Panjangrejo telah diberikan semacam pendampingan sebagai desa rintisan budaya dari 22 desa. Pada saat itu desa bukan kelurahan ya, 2015 itu sekabupaten Bantul 22 selama 3 tahun, dan pada saat tahun terakhir pendampingan 2017 dari Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan semacam angin bahwa bagi desa-desa yang telah didampingi selama 3 tahun akan secara otomatis menjadi desa rintisan budaya. Namun pada saat ini sampai saat ini belum, dan kami sudah mengajukan yaitu surat permohonan agar Panjangrejo segera diberikan SK sebagai desa rintisan budaya. Dengan itu mohon dengan sangat kepada bapak-bapak tim ibu, Panjangrejo segera bisa terwujud yaitu desa rintisan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dari tim kabupaten, kami perkenalkan, saya Sadiman, Ketua Posyantek Kecamatan Burung. Nah, di sini sesuai dengan tema Musrenbang Kabupaten Burung tahun 2024, peningkatan daya saing daerah, efek dan pemerataan pembangunan. Untuk itu kami mengusulkan Pak dari Posyantek Kecamatan Burung sesuai dengan arahan Bupati, jadi Bantul nanti akan menjadi kota kreatif ya. Oke. Nah, untuk kreatif itu kita perlu melihat YouTube. Untuk itu kami mengusulkan ada pelatihan tentang teknik menjadi YouTuber Pak. Nah itu karena ini di tahun 2023 bulan Februari ini YouTube mengadakan YouTube Short itu biar kalangan muda kita nanti bisa membuat iklan yang baik sehingga bisa mengiklankan apa yang ada di wilayahnya masing-masing. Terutama kalau kaitan dengan Posyantek, banyak sekali di sana teknologi yang mungkin bisa kita serap. Nah, pendapatan YouTuber yang direncanakan tahun ini itu sekitar 1,5 juta sampai 150 juta per bulan. Lalu itu sangat menantang sekali untuk kaum muda kita. Semoga nanti bisa menciptakan lapangan kerja baru. Yaitu kata kuncinya diadakan pelatihan YouTuber. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi biar 4. Cukup je, tadi 3 dulu je. Oh je, monggo Pak Kapolsek. Terima kasih, mohon izin. Untuk sementara saya perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mohon izin
Bapak Lurah dari tim Kabupaten Bantul, kami dari Kapolsek Bundong yang baru 19 hari kalau nggak salah, dari tanggal 19 kemarin dilantik menjadi Kapolsek Bundong. Mohon izin. Terima kasih untuk yang saya sampaikan. Kebetulan saya baru saja setelah dilantik keliling-keliling di wilayah Bundong seperti yang disampaikan tadi terkait masalah kerajinan gerabah. Kami masukkan ke medsos, ya alhamdulillah dapat tanggapan yang sangat bagus. Kami ingin untuk memajukan wilayah Bundong ini yang bisa menjadi mendongkrak kemajuan di sektor pariwisata di wilayah Bundong. Kemudian yang kedua, tadi terkait mitigasi bencana. Saya punya pengalaman waktu menjadi Kapolsek Cangkringan. Tidak salahnya untuk disampaikan di sini walaupun tadi tidak usulkan. Mungkin ke depan bisa dibuat jalan-jalan untuk petunjuk-petunjuk untuk rambu-rambu atau untuk arah evakuasi, sehingga kalau terjadi bencana, apabila ada kemanikan, kalau ada petunjuk evakuasi akan menjadi lebih mudah untuk mengarahkan masyarakat apabila terjadi bencana. Terasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin sementara Pak dulu atas kesempatan untuk menyampaikan ide-ide, gagasan ataupun juga usulan-usulan program. Yang pertama tadi dari Pak Dan Ramil, dan mungkin juga dari Pak Kapolsek sebagai jajaran TNI Polri, ini memang tidak kita ragukan lagi atas penguasaan secara kewilayahan, karena beliau-beliau ini memang bertanggung jawab dari sisi keamanan, ketentraman, ketertiban secara menyeluruh, baik secara fisik, sosial ataupun juga ekonomi. Tentu ini menjadi perhatian-perhatian beliau. Kemudian juga dari Pak Panjangrejo kami tua, Pak kami tua yang menyampaikan keterkaitan dengan proses desa rintisan budaya yang sudah ditunggu karena semangat daripada pemerintah kelurahan bersama dengan warga masyarakat untuk bisa segera diturunkan, sekaligus juga tadi dari Posyantek mengenai hal-hal yang mungkin perlu mendapatkan satu fasilitasi supaya upaya pengembangan ekonomi kreatif yang berdekatan dengan iptek ini menjadi tidak ketinggalan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Musrembang ini tadi sudah kita sampaikan bahwa ini merupakan satu bentuk musyawarah perencanaan yang harapannya nanti dari beberapa hal yang kemungkinan bisa terakomodir sesuai dengan pagu indikatif Kapanewon, namun demikian ternyata masih ada fakta-fakta yang lain baik dari sisi masalah ataupun potensi yang perlu untuk disampaikan. Tentu beberapa hal yang Bapak Ibu sampaikan ini akan menjadi catatan dari Bapeda. Namun demikian kami harapkan dari OPD-OPD pengampu yang terkait dengan usulan-usulan tadi mungkin bisa memberikan satu gambaran terhadap program kegiatan yang saat ini mungkin sudah dilaksanakan. Hanya mungkin dari apa yang tadi disampaikan kebetulan untuk wilayah Kapanewon ternyata sampai dengan detik ini belum bisa terrealisasikan. Mungkin monggo yang dari DPU hadir. DPU? Nih kebetulan ini DPU tidak hadir. Dari kebudayaan. Wah, Pak. Nyun sewu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Tim Musrembang, Bapak Manewu, serta Bapak Ibu semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Matur nuwun. Awit pertanyaannya ngeten Pak, kula jelasaken nggih, bilih disarintisan menika ada beberapa kriteria. Itu yang satu. Yang kedua, itu nanti ada tim
dari kabupaten yang akan menilai ke Desa Panjangrejo. Intinya itu. Nanti monggo Bapak aktif saja karena memang disebut sekarang ini proposalnya sampai ribuan yang mengajukan, termasuk Desa Rintisan juga. Jadi nyun sewu kalau di Panjangrejo sampai sekarang belum tersentuh, mungkin nanti akan kami sampaikan juga kepada yang di bidangnya. Adalah yang dikirim ke sini ini adalah warisan budaya, bukan yang di adat dan lembaga. Jadi di tempatnya Mas Beni. Monggo Bapak nanti aktif saja terus menanyakan, nanti juga kami juga akan menanyakan. Jadi kalau provinsi itu nanti kaitannya dengan desa budaya, itu yang menetapkan adalah Bapak Gubernur. Kalau yang rintisan itu nanti Bapak Bupati. Jadi mengatakan Bapak sabar mawon, nanti kami juga akan berusaha. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun dari Dinas Kebudayaan sudah memberikan satu arahan. Monggo nanti yang dari Panjangrejo memang jangan sampai menunggu, tapi diperlukan satu keaktifan untuk berkomunikasi ya Pak J, dengan Dinas Kebudayaan Pak Beni. Pak Beni itu dulu ajudannya Pak Idam ya, Pak Idam itu kepala bidang adat dan budaya. Monggo untuk nanti bisa dikomunikasikan, jadi nanti akan ada perhatian secara khusus Pak berkaitan dengan apa yang sudah menjadi usulan dari pemerintah Kelurahan Panjangrejo. Mungkin yang dari PU, monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi jalan yang tidak bisa dikelola dari dinas PU, itu biasanya jalan status. Nah kalau dari DPU, kalau non status itu tidak bisa Pak. Terus yang lainnya tadi ada Pak Budi, tadi ada yang talut piring lor piring idul itu yang tahun 2024 itu sekarang sudah ada. Kemarin saya sudah cek lokasi untuk perencanaannya Pak. Terus yang non 100 sekarang itu karena tidak ada jalan desa. Sekarang itu semua jalan kabupaten Pak. Walaupun jalan desa itu masih ditangani dari Perkim DPU juga Pak. Tapi yang itu tetap tidak bisa ditangani dari DPU DKI Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin nanti dari Bapeda bisa menambahkan untuk progres yang jalan tadi, supaya bagaimana bisa terintegrasi dalam sebuah perencanaan sehingga tidak menjadi berkepanjangan atas situasi kondisi yang memang perlu untuk segera mendapatkan sebuah progres, tapi mungkin tidak pada posisi berhenti ketika itu tidak bisa terakomodir, tapi bagaimana ada satu terobosan celah solusi yang sekiranya bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi disampaikan. Dari Kominfo yang terkait dengan di Matenul Bapak, untuk terkait dengan Kominfo, terkait dengan bimbingan teknis konten kreator, nanti coba kami masukkan Pak di program. Kebetulan di PIK ini ada satu pelatihan konten kreator, tetapi ini di Desa Selaharjo ya. Kalau Bapak tadi berarti Sri Hardono Pak. Kecamatan Pak. Oh, kecamatan ya, ya, Kapanewon ya. Dan nanti Derek untuk kami menghubunginya dengan siapa nanti ya? Pak Sadiman. Pak Sadiman ketuanya. Pak Sadiman tadi lembaganya apa Pak? Pos Jantek Pak. Pos Jamtek itu apa Bu? Pos pelayanan teknologi. Oh, iya. Pelayanan trek-trek. Oke.
Iya Bapak, nanti coba kami masukkan di anggaran itu juga Pak. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Mungkin yang terakhir mungkin kami bisa menegaskan karena tadi usulannya untuk di tingkat kecamatan ataupun Kapanewon. Nah, mungkin nanti dari dinas informasi bisa mengakomodir ya secara kepesertaan dari 3 kelurahan yang ada, sehingga nanti bisa lebih merata terhadap apa yang menjadi upaya peningkatan kapasitas terkait dengan Posyantek ini, sehingga tidak hanya pada sesuai dengan usulan yang salah satu kelurahan, tapi mungkin bisa mengakomodir, saya rasa bisa memfasilitasi itu Mas Farid nanti untuk sekiranya perwakilan dari masing-masing kelurahan yang ada di Kapanewon Tumbung. Tadi yang dari Pak Dan Ramil berkaitan dengan MCK di beberapa warga masyarakat, mungkin perlu untuk mendapatkan penjelasan juga mungkin dari PMK, adakah program yang berkaitan dengan itu yang bisa mengakomodir walaupun itu menjadi satu kesiapan di perencanaan 2024. Dulu Pak, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dan ini Pak Dan Ramil pun kundur. Artinya gini Pak, terkait dengan MCK, mungkin enggak Pak Panewu isin, lurah-lurah isin. Amargi nopo Bapak, setiap tahun di Kelurahan Sidoarjo itu menganggarkan MCK itu 5 titik, RTLH itu 10 titik. Lah namun Pak Dan Ramil kalau ngendikake masih banyak MCK yang tidak punya. Itu artinya di pedukuhan mana, kelurahan mana, wilayah mana itu kebetulan belum jelas. Jadi kalau di Sidoarjo mungkin dan mungkin Pak Panjangrejo maupun Sri Harjono itu Pak Panewu sering mengendikake bahwa lingkungan itu penting karena terkait dengan stunting. Jadi kelihatannya saya mah bingung aku jadi kepripun ngoten Bapak. Karanten wonten Sidoarjo itu kemarin saya survei sing nganti MCK piro kan nganti bingung lagi mendeleki. Terus kemarin saya menganggarkan 10 titik MCK itu hanya terrealisasi 5 Bapak. Terus mungkin Pak Sri Hardono, Pak Panjangrejo mohon dicek agar tidak salah suruh. Ngoten Bapak, tenepate nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan yang kami hormati, Pak Panewu, Pak dari Bapeda dan teman-teman dari Bapak Lurah dan seluruh hadirin yang hormati. Niki wau jane saya ajeng kula tembak nggih Pak Lurah niku. Mejen bedile. Mohon izin, dados ngaten, mohon izin saking Bapeda menika terkait dengan musrenbang di Kapanewon itu sesungguhnya ada 2 hal yang dibahas di sini. Pertama, ini adalah program kegiatan yang bukan kewenangan desa. Ini yang kemudian dimasukkan dalam DURKP, Daftar Usulan Rencana RKP. Kegiatan pembangunan. Pertama adalah yang bukan kewenangan kalurahan. Contohnya pun ngaten. Misalipun ten Sidoarjo ngajengi menika wonten jalan kabupaten rusak. Lah niki Sidoarjo mboten saged dandani dalan menika, maka kemudian diusulkan wonten musrenbang. Yang kedua adalah program kegiatan yang menjadi kewenangan desa tetapi tidak dapat dibiayai karena keterbatasan anggaran. Dados kalau yang kecil-kecil menika bertanggung jawabipun dan itu menjadi kewenangan kalurahan menika mangke mlebet wonten musrenbang di kalurahan dan nanti menjadi
program kegiatan kelurahan. Dalam hal ini apabila nanti ada usulan-usulan yang itu menjadi kewenangan kelurahan, monggo mangke saged direalisasi kalih kelurahan, karena ketika masuk di kami pun nanti di Bapeda nanti juga realisasinya di tahun 2024 ya. Niku sareng kalih misalkan mangke dipun usulaken wonten muskal, wonten musrenbang di kelurahan mangke direalisasi juga di 2024, termasuk masalah niku RTLH wonten program kathah wonten desa, kemudian termasuk MCK niku wau. Mbok pilih niku mawon saking kula Pak, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tadi yang sudah disampaikan dari PMK saya rasa sudah bisa lebih mempertegas seperti apa yang tadi juga saya sampaikan, bahwa Musrenbang ini merupakan satu arah mekanisme perencanaan pembangunan yang berawal dari bawah, bottom up, yang kemudian ditangkap secara top down, terutama dalam hal ini berkaitan di jajaran pemerintah kabupaten. Jadi ketika pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan, yaitu harapannya sudah bisa memilah dan memilih mana yang sekiranya ada program permasalahan yang tidak bisa terselesaikan di tingkat kelurahan, yang harapannya bisa dinaikkan di tingkat Kapanewon. Kemudian di tingkat Kapanewon ketika memang itu menjadi satu hal yang prioritas untuk diselesaikan di tingkat kabupaten, tentu menjadi satu permasalahan yang di tingkat kabupaten, sehingga memang Musrenbang ini sifatnya bertahap untuk bisa memilah dan memilih supaya semuanya jangan sampai pada satu posisi terlempar atau menjadi satu usulan yang harus diselesaikan di tingkat kabupaten, karena kabupaten pun juga banyak keterbatasan untuk mengampu apa yang memang menjadi program-program di seluruh wilayah pemerintah Kabupaten Bantul. Jadi terutama tadi yang saya rasa berkaitan dengan jalan tadi mungkin perlu menjadi sebuah catatan tersendiri, sehingga nanti memang bisa menjadi sebuah usulan tambahan yang bisa diakomodir. Nanti tentu saja Bapeda bisa mensinergiskan dengan OPD yang mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga tadi yang khusus dari pemerintah kelurahan yang terutama berkaitan dengan apa yang sempat menjadi usulan Pak Dan Ramil, ternyata itu menjadi salah satu contoh yang sebenarnya bisa diselesaikan untuk salah satu daya dukung permasalahan yang dihadapi kemiskinan dari keluarga miskin yang terutama masuk di kemiskinan ekstrim ini, sehingga langsung ditututi oleh Pak Lurah untuk sekiranya itu memang menjadi tanggung jawab daripada pemerintah kelurahan. Ngantilan golek kuwi bingung ya. Wis tak anggarke tak golek ora ana warga sing ketoke perlu bantuan. Nah, nanti monggo nanti mungkin itu menjadi satu evaluasi kembali. Kalau memang program itu sudah dianggap tidak ada secara kewilayahan, mungkin bisa dialihkan ke dalam bentuk program yang lain. Kemudian tadi yang dari Pak Kapolsek ini memang walaupun kita sudah hafal pada satu situasi wilayah lingkungan di sekitar kita, tapi ketika itu menjadi situasi bencana itu menjadi satu hal yang cukup penting, karena efek psikologis tekanan pada satu situasi bencana bagi kita ini juga tentu menjadi situasi yang tidak mudah. Bisa kita ini blank ya, ketika memang menghadapi pada satu situasi bencana, sehingga langkah lebih baiknya kalau memang itu bisa menjadi satu hal yang terakomodir di pemerintah kelurahan, mungkin ketika ada KKN dari universitas-universitas untuk bisa memfasilitasi itu, saya rasa juga sangat mampu. Faktanya ketika kita bencana pertama, kita pun secara logika menjadi blank ya, ketika kita diisu dengan keadaan tsunami.
sehingga berbondong-bondong untuk meninggalkan tempat tinggal kita yang ternyata dimanfaatkan orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini tentu menjadi satu hal yang jangan sampai terulang. Hal yang seperti itu, terutama keterkaitan dengan petunjuk arah evakuasi, ini menjadi hal yang penting. Jangan sampai nanti justru berbondong-bondong menuju jalan yang salah, yang justru lebih berisiko terhadap rawan bencana. Ini saya rasa juga menjadi satu hal yang penting. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang tanggapan dari kami dari beberapa usulan Bapak Ibu sekalian. Monggo saya berikan kesempatan sekali lagi, namun tolong untuk mungkin dari Bapeda dulu, dari Bapeda terhadap beberapa hal yang menjadi termin pertama tadi yang sekiranya belum ada satu kepastian untuk tanggapan dari beberapa yang ada, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Yus atas waktunya, Bapak dan Ibu, Pak Penewu, Bapak dan Ibu Lurah, Bapak Kapolsek, dan Bapak Ibu tim dari Kabupaten dan hadirin semua saya hormati. Sebenarnya tadi disampaikan tanggapan, saya kira sebenarnya sudah lengkap. Hanya perlu kami sampaikan bahwa usulan yang ada di list yang sudah disampaikan ini adalah sudah melalui proses usulan dari masing-masing desa dan sesuai dengan pagu papan hewan masing-masing, dan kebetulan ini bagi kami Pak masing-masing 400 juta kalau masalahnya, dan ini ke depan sebaiknya perlu dicermati lagi karena bisa jadi kebutuhan masing-masing kelurahan itu berbeda. Bisa jadi Seloharjo niku betah langkung kathah daripada Panjangrejo. Jadi sebenarnya tidak harus dibagi rata sesuai dengan kebutuhan itu disentralitas. Itu yang pertama. Niki antone mung sekedhik tur niku kudu ngono nggih, istilahnya kita saling berbagi. Saumpami Seloharjo ada sesuatu yang lebih mau dibutuhkan, mungkin bisa didahulukan. Itu yang pertama. Dari usulan disampaikan, kemudian diverifikasi oleh OPD teknis, dan kemudian kami validasi di Bapeda, dan tersusun usulan 1,2 miliar ini. Adapun tadi disampaikan masih banyak atau ada beberapa usulan yang tidak terakomodir. Nah, itu sekali lagi tadi disampaikan oleh Pak Toro juga bahwa kita sebaiknya memang harus menyusun prioritas. Setelah kita susun prioritas, nek dilalai memang kabupaten niku mboten cekap artone dan desa tidak mampu, tentu kita akan mencari peluang untuk pembiayaan, misalnya ke provinsi atau dana yang lain. Nah, sekali lagi dalam hal ini pembiayaan penganggaran ini kita berbagi peran. Tadi disampaikan yang memang kewenangannya desa atau kelurahan sebaiknya juga memang disupport dengan anggaran desa. Lewat sematan menawi boten niat saged diusulkan. Nah, sekali aja minggu mawon yang perlu kami sampaikan, saya kira harapannya program yang tidak terakomodir Pak Penewu itu bisa terekam gitu ya, terekam ya. Biar nanti suatu saat ketika ada peluang nanti bisa kita sampaikan ke forum yang lebih atasnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Ibu satu lagi, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak pimpinan yang saya hormati, beserta Selembang yang saya hormati, langsung saja kami perkenalkan Ululu Sidoarjo, Pak. Yang kami sampaikan setelah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Tolo tadi, memang betul Sidoarjo memang ada upside ekonomi yang sangat besar sekali. Kalau nanti terjadi bencana, Sidoarjo jadi desa tertinggal lagi, Pak, yaitu adanya jembatan Sogun di Sidoarjo. Saya pengamatan saya, karena saya dekat Sogun itu, kalau terjadi banjir, kelihatannya erosi tanah pasir itu sangat besar sekali. Untuk itu kami memohonkan kepada Bapak yang berkompeten mengenai pembangunan ground seal di bawah jembatan Sogun, Pak. Pertama, fungsinya untuk mengamankan jembatan. Yang kedua kalinya untuk mengurangi pengurangan mata air di sumur, Pak. Karena setelah adanya gerusan air itu, sumur-sumur di sekitar situ tuh kalau musim kemarau banyak yang asap. Untuk itu kami mohonkan kepada Bapak, semoga menjadi perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Bapak, itu tadi ada yang tunjuk jari. Terima kasih atas waktunya. Saya Pak Yadi, perwakilan dari Karang Taruna. Saya mengingatkan kembali untuk usulan Bapak saya yang ada di depan tadi tentang pelatihan YouTuber ya. Jadi itu memang sangat penting sekali karena menurut saya dari judul di depan sudah menarik sekali, berbasis iptek. Jadi dalam meningkatkan ekonomi kreatif tentunya peran pemuda sangat dibutuhkan untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di Pundong ini, terutama di bidang ilmu teknologi seperti wisata-wisata yang ada di Bantul kayak Sidoarjo dan bukan dari Opak ataupun manapun dari luar Pundong sana itu terkenal karena media sosial. Tapi di Pundong sini bisa dikatakan masih sepi karena ya mungkin karena kurang perhatian dari pihak instansi ataupun apa. Saya sudah mengusulkan dari kemarin parah-parahnya pandemi 2019-2020 untuk melakukan kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang bersifat ke arah media sosial. Tapi dari semua program kerja yang saya usulkan tidak ada yang di ACC, malah kemarin yang di ACC malah pelatihan telur asin. Saya juga malah kaget dari semua program kerja yang saya ajukan malah tidak ada yang di ACC, malah muncul program kerja itu, jadi kaget. Ya mungkin bisa diangkat di sini untuk lebih ditekankan lagi tentang peran kepemudaan. Kemarin sudah salah satu kegiatan dari Karang Taruna, kita berkumpul dari Tanjangkerjo, Sidoarjo dan juga Sidagono. Kita sudah kumpul membuat kegiatan kemarin seperti bakti sosial. Kemarin ada galang dana yang dari gunung yang kemarin Semeru itu, kita juga alhamdulillah bisa guyup, bisa kumpul jadi satu. Dan harapan saya besok ke depan ada lagi kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang bisa dilakukan di tingkat kecamatan seperti itu. Jadi mohon untuk ditegaskan lagi dan lebih diperhatikan lagi tentang peran kepemudaan. Karena potensi pemuda di daerah Pundong ini juga sangat banyak. Kemarin tembus Dimas Diajeng juga dari Pundong, dan ini bentar lagi ada pemilihan Dimas Diajeng supaya ada wakil lagi dari Pundong yang nanti secara tidak langsung akan mengangkat potensi yang ada di Pundong. Itu saja, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari dua tambahan di sesi yang terakhir ini berkaitan tadi jembatan Sogun dari Pak Ululu Sidoarjo, terus tadi merek motor ini. Tapi ternyata setelah saya tadi mendapatkan masukan dari Pak Penewu, ternyata itu menjadi jalur aliran Sungai Opak ya. Jadi nanti mungkin sesuai dengan mekanismenya ya Pak. Kalau memang berkaitan dengan harapan supaya tidak terjadi longsor berkaitan dengan pasir dan lain sebagainya, sehingga memang diperlukan bronjong, ternyata di situ membutuhkan nilai penganggaran yang tidak sedikit ya.
Nanti mungkin secara berjenjang tadi ketika memang ini menjadi satu kemampuan pembiayaan penganggaran, sekiranya memang itu menjadi mekanisme yang dimungkinkan melalui BPWSO, tentu akan menjadi catatan juga terkait dengan apa yang nanti menjadi rangkuman hasil musrenbang di sini, untuk juga menjadi usulan dari pemerintah kabupaten kepada provinsi, terutama dalam hal ini kepada BPWSO untuk bisa segera memperhatikan terkait dengan kemungkinan dampak yang lebih besar atas abrasi atau apa yang berkaitan dengan gogosnya beberapa pinggiran sungai yang karena arus yang terlalu deras yang memang diperlukan Bronjong, sehingga itu menjadi catatan. Tapi nanti sekiranya dari PU ada yang menambahkan berkaitan dengan program bronjongisasi yang perlu bisa dilakukan di PU di tingkat kabupaten, nanti mungkin bisa disampaikan. Dan yang terakhir dari Karang Taruna, terima kasih. Memang Karang Taruna ini menjadi satu harapan di kelompok remaja pemuda untuk mengarah kepada upaya peningkatan kapasitas baik dari sisi keterampilan, pengetahuan dan lain sebagainya. Tentu dari beberapa hal yang sudah sering menjadi satu bentuk diskusi terhadap keberadaan daripada Karang Taruna di masing-masing pemerintah kelurahan, ada beberapa hal yang memang menjadi sebuah usulan. Namun demikian, usulan ini tentu akan menjadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing di Karang Taruna. Mungkin ada dari sisi teknologinya, mungkin ada sisi pelatihan praktis yang memang bisa segera langsung dipraktekkan seperti yang disebutkan untuk pembuatan telur asin dan lain sebagainya. Itu memang ada program-program tersendiri. Nah, mudah-mudahan nanti dari Kominfo ini tadi sudah hadir, juga sudah siap mencoba untuk mengakomodir. Sekiranya mungkin nanti di program tahun ini ya, program tahun ini yang mungkin tidak terikat oleh satu lokasi, mudah-mudahan Kominfo bisa segera memfasilitasi Karang Taruna dari Sidoarjo ini untuk bisa dilibatkan dalam pelatihan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, sekiranya mungkin program-program yang ada sudah terikat pada satu lokasi tertentu, memang sudah tidak bisa untuk dialihkan, sehingga menjadi sebuah catatan untuk nanti Sidoarjo atau mungkin secara keseluruhan kelurahan-kelurahan yang ada di Kapanewon Pundong ini untuk khusus dari Karang Taruna untuk bisa mendapatkan pelatihan bersama terkait dengan beberapa hal yang diperlukan dari para anggota Karang Taruna. Cukup begitu atau mungkin ada tambahan Mas Arif? Cukup, ya. Saya rasa ngeten ya. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian, dari apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini, kami hadir sebagai tim pendamping dari pemerintah kabupaten untuk mencoba mendengar, mencatat dan menindaklanjuti. Ini yang menjadi pesan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati pada saat pembukaan Musrenbang kemarin, supaya apa yang menjadi mekanisme Musrenbang melalui bottom up ataupun usulan dari bawah ini betul-betul menjadi lebih tepat sasaran, terutama berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena memang saat ini tidak bisa kita pungkiri keterkaitan dengan pemberdayaan tidak bisa lepas dari apa yang menjadi penguasaan teknologi. Tentu saja kami dari tim pemerintah kabupaten, segera kehadiran kami dalam mengakomodir Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaksanaan Musrenbang ini ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan kami mohon pamit. Nyun sewu Pak Penewu. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang menjadi agenda hari ini menjadi titik awal semangat dalam sebuah sistem perencanaan. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf, sama kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Diucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari semua peserta Musrenbang pada kesempatan hari ini. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri
Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah sudah serangkaian acara musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bantul tahun 2024. Untuk itu kami berdua, Haryani dan saya Nantika Wahyu Febrianti, banyak salah, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.